agak sensitif kak, tapi aku berharap kakak jujur nih. Aku berharap kakak jujur ya. Ketika kakak menikmati nggak? Ini pertanyaan agak sensitif kak, tapi aku berharap kakak jujur nih. Aku berharap kakak jujur ya. Ketika kakak dengan tamu, dengan pelanggan gitu, berhubungan, kakak menikmati nggak? Jujur nih, jujur. Enggak. Hah? Enggak. Kenapa kakak bilang enggaknya suaranya pelan gitu? Iya memang enggak lah, enggak ada enaknya. Kakak nggak menikmati ketika berhubungan dengan tamu gitu? Enggak. Ya, kenapa? Alasannya kenapa nggak menikmati gitu? Gini kak, maksud aku kan gini kak. Oke, kita nggak suka sih dengan dia. Aku nggak cinta dengan dia. Aku nggak punya perasaan apa-apa dengan dia. Tapi ketika kita berhubungan, kita kan masih manusiawi. Kita masih punya apa namanya nafsu dan lain segala macam. Kayaknya agak sulit diterima logika nggak menikmati. Bisa kakak terangkan kenapa kakak nggak menikmati itu? Mana ya bilangnya susah sih betulnya bilangnya. Susahnya apa? Cuma gini loh kak, masa kakak nggak menikmati itu? Tapi kalau sama pacar kakak menikmati? Menikmati. Gini kak, misalnya ada tamu nih, ada tamu bayar sesuai dengan keinginan kakak 350 jeder, oke. Kebetulan si tamu ini servisnya bagus sekali, sampai bisa bikin kakak puas. Kakak nggak menikmatin itu? Kakak jujur atau jujur nih? Jujur. Enggak sama sekali. Kenapa nggak menikmati itu jadi satu pertanyaan? Kenapa? Mungkin kawan-kawan pengen tahu, penonton kita pengen tahu kenapa nggak menikmati gitu loh. Kenapa memang enggak pernah sampai bilang sama cowok kayak gini. Kenapa enakan punya dia daripada orang lain? Sempat pernah bilang kayak gitu Sama cowok kakak? Kenapa enakan punya dia daripada orang lain? Kalau aku yang jawab boleh kak? Koreksi aku kalau salah ya, karena kakak pakai cinta dengan dia. Benar gak? Oke kak. Kebanyakan itu para wanita-wanita pekerja malam itu ketika berhubungan mereka nggak menikmati. Ini penuturan langsung jujur dari kakak kita ini. Sebut saja namanya Mawar. Biasanya tuh dari pengalaman kakak dan mungkin dari kawan-kawan kakak yang lain, alasan apa sih yang bikin lelaki hidung belang itu datang gitu? ya. Alasannya apa sih mereka bisa datang gitu? Biasanya keluh kesah mereka itu kenapa mereka datang itu apa sih alasannya gitu? Karena dia mau main perempuan. Ya, biasanya mungkin, alasannya apa? Kak, karena dikit-dikit, Kak. Ya mungkin karena istrinya kurang ini, mungkin karena istrinya kurang enak, kurang memuaskan. Bisa karena lebih baik dia main sama perempuan daripada sama istrinya. Pernah nggak kakak nanya kayak gitu? Nanya ke pelanggan gitu, ini alasannya apa sih kenapa datang sama kami gitu? Rata-rata para pelanggan itu ngomongnya apa sih? Nggak pernah nanya tuh. Oh gitu ya. Kakak ini siapa nak? Kak duduk sini kak, bareng kak. Geser. Gimana karena lakinya, istrinya karena mungkin? Istrinya nggak memuaskan, karena mungkin istrinya penyakitan, makanya dia nggak mau. Oh gitu, penyakitan mungkinnya udah sakit-sakitan Iya, di tempat udah udah tua juga. gitu. Baru pakai. Oh ya masuk akal. Dari sekian pengalaman kakak ini, ada nggak sih kakak cek rutin kesehatan? Cek kesehatan lah, tertular penyakit atau apa gitu, ada nggak cek Nggak rutin? ada. Berarti kakak nggak pakai cek rutin keamanan gitu? Enggak. Ke dokter sekali sebulan atau apa gitu, enggak? Kadang kalau ke dokter paling cuma suntik KB doang. Oh gitu, suntik KB. Gini kak, ini menarik nih. Kalau kakak suntik KB, artinya ketika kakak dapat pelanggan
Itu nggak pakai pengaman? Enggak, memang nggak pernah pakai pengaman. Memang nggak pernah pakai pengaman. Kenapa nggak pernah pakai pengaman? Karena gimana ya, kalau pakai pengaman itu sakit. Yang kakak rasakan sakit. Tapi kan lebih aman kak ya. Maksudnya resiko tertular penyakit itu lebih tipis gitu. Ya, tapi kayak mana? Kan ada juga yang nggak suka. Iya sih, iya sih. Koreksi aku kalau salah. Ini dua pilihan nih kak ya. Kakak nggak mau pakai pengaman, satu sakit atau karena lebih enak nggak pakai pengaman. Lebih enak nggak usah pakai pengaman. Lebih enak. Nggak usah pakai pengaman. Berarti alasannya lebih enak. Karena alasannya lebih enak begitu. Dan gitu pun juga kalau pakai pengaman kan ya ada rasa sakitnya, sakit bagaimana gitu. Tapi kalau itu memang yang nggak usah pakai pengaman. Sejauh ini kakak nggak pernah pakai pengaman ya? Enggak. Menarik. Oke. Untuk menjaga pelanggan ini kak ya, biasanya kan menjaga pelanggan. Biasanya servis apa sih yang kakak kasih supaya mereka datang lagi biar dia betah sama kita? Kalau aku pesan kakak gitu, servis apa sih yang kakak kasih? Karena banyak, aku punya teman-teman juga yang main kayak gitu kan kak. Aku nggak suka sama itu, kayak pokok pisang pun. Aku kayak ini cuma gitu-gitu aja pun gitu. Atau kakak punya servis apa sih gitu, standarnya untuk pelanggan apa? Memuaskan, nurut apa katanya. Menurut apa katanya? Itu salah satu servis kakak gitu. Agak pribadi nih kak, aku nanya. Kalau oral itu sudah biasa kan? Maksudnya kalau oral seks itu udah biasa pakai mulut gitu. Misalnya dia minta anal. Anal itu dari lubang bubur. Lubang bool gitu. Nggak pernah lah. Kalau dia marah? Ya udah nggak usah. Misalnya gini kak, misalnya nih, itu kalau kita jadi nih, aku pesan kakak nih, jadi aku bayar duluan atau selesai? Selesai baru bayar. Iya. Contoh nih, kita deal setengah jalan, aku minta kakak main belakang, rupanya kakak nggak mau. Terus kakak bilang nggak usah pun jadi, kan kakak bilang gitu. Oh ya udah nggak jadi, aku udah Kan kalau ini biasanya tunggu sebelum main dulu kayak gini. Kalau nggak cocok nggak jadi. Oh biasanya dia kakak kasih tawar menawar dulu gitu. Iya. Aku tapi nggak main ini ya, nggak main ini, ada Iya, kayak gitu. Iya. A few moments later. Jadi gini, intinya untuk menjaga pelanggan, kakak lebih memilih menuruti apa yang dia minta. Itu untuk menjaga pelanggan. Dari servis kakak itu terbukti nggak ada yang datang dia aja jadi sama kakak aja deh terus gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Pelanggan tetap ada nggak? Ada. Karena servis kakak gitu ada ya. Gini kak, kalau kakak dapat tamu nih, contoh datang ini tamu jelas, kakak ada milih-milih fisiknya nggak gitu? Secara fisik gitu misalnya terlalu kurus, aku nggak mau lah kalau yang kurus kayak gini dikasih sama yang lain, atau yang agak perutnya buncit, aduh malesnya aku ngelainnya kayak gini, atau gimana? Ada milih-milih fisik nggak, atau gas aja pokoknya duit gitu lah, yang mana? Ada, bulan ini ada. Kalau kakak ada kayak gitunya, ada milih karakter fisiknya. Kayak siapa sih? Gini, yang kayak mana sih yang kakak ini maunya kayak mana gitu? Dapat tamu yang kayak mana? Yang kayak Adirai atau kayak Deddy Kobuzer atau siapa gitu? Badannya kayak mana gitu? Badannya bagusan yang kayak mana ya nih bilangnya? Bagusan nggak usah gemuk. Nggak usah gemuk. Nggak suka yang gemuk. Yang kurus? Yang kurus bisa. Kenapa nggak suka yang gemuk? Karena kayak mana ya? Pun kita pun Kakak ditimpa gitu. ya. Kan kakak di atas, bisa di atas. Kalau di atas karena aku gampang capek. Oh gitu. Ayo. Lebih enak yang besar daripada yang kecil. Lebih enak yang besar daripada yang kecil. Berarti menikmati dong kakak. Tadi kakak bilang nggak menikmati. Yang mana kakak ini? Oh jadi secara ini kakak milih fisik ya, maksudnya. Tapi kalau dia maksa, misalnya aku gemuk nih, contoh ya, aku suruh sama kakak nih, sebenarnya nggak selera kakak, aku nggak mau tahu pokoknya dia gitu, mau nggak mau kakak terima nggak? Ya kalau sekali-sekali boleh sih, tapi kalau tiap hari nggak bakalan. Kalau masih ada pilihan milih. Iya. Oh kalau masih ada pilihan ya, kalau nggak ada pilihan lagi oke, apa boleh baut lah gitu ya.
dia kasih, misalnya dia tambahin uang tip juga, tapi kok harus sama aku gitu, badannya gemuk, main juga ya. Pernah dapat pengalaman terlalu besar nggak dia barangnya gitu, sampai kesakitan kakak gitu? Nggak pernah. Enggak. Atau memang semuanya udah masuk aja, beca pun bisa parkir gitu? Nggak ya? Oke, secara umum gini kak, kalau kita bagi jadi 3 kategori ini jenis pelanggan, kakak paling yang kakak pilih itu yang mana? Anak muda, separuh baya, orang tua. Lebih suka yang mana? Anak muda, separuh baya, paham kan kak separuh baya? Tua, karena tua lebih cepat. Sudah maksud saya. Nggak kategori nggak ya? Berarti aku nggak termasuk kategori kak ya. Waduh. Jadi kakak lebih milih yang tua. Alasannya karena yang tua lebih cepat. Dan mungkin mereka juga lebih gampang ngasih uang tip ya, lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih ringan tangan lah untuk ngasih uang tip gitu ya. Sejauh ini kak, kakak punya pengalaman tamu anggota dewan atau apa gitu, pejabat-pejabat pernah punya pengalaman dapat tamu gitu nggak? Enggak. Ya biasa-biasa aja. Kalau yang tua-tua gitu pengusaha ada, biasanya pengusaha atau apa gitu? Enggak ada. Biasa aja, orang tua biasa, bapak-bapak yang sudah biasa, yang sudah tua gitu aja ya, sebagai bapak rumah tangga yang. Iya. Oh gitu. Kenapa nggak suka yang anak muda? Kalau anak muda kan nanti bisa nokol. Nokohnya maksudnya gimana? Nanti dia bilang ada sudah nembak, nanti dia bilang belum nembak. Oh gitu, kakak kan bisa rasain. Kakak kan bisa rasain udah atau belum dia gitu loh. Ya man, kalau dia ke kamar mandi, kita main tapi belum nembak, dia ke kamar mandi, dia tanya di kamar mandi. Iya. Dia kocoknya. Emang orang tua nggak bisa kak? Orang tua pun bisa loh kak. Tapi jarang orang tua. Orang tua lebih lihai lagi, mereka udah punya pengalaman gitu. Iya kan, anaknya lebih pengalaman, dia lebih jago. Kalau anak ini muda, lama. Oh gitu. Kakak lebih suka yang cepat biar cepat prosesnya, dealnya gitu. Satu malam bisa dapat berapa sih kak? Berapa tamu? Berapa? Dua, tiga gitulah. Satu, kadang pernah nggak dapat. Pernah nggak dapat? Kak, aku boleh nanya ini kak, boleh nanya ini gini. Kakak menjajakan diri di jalan atau nunggu di sini? Nunggu sini, kadang di kamar, kadang dipanggil sendiri. Oh gitu. Oh. Ini apa sih suka dukanya? Sukanya apa? Kita mulai dari sukanya dulu deh. Sukanya apanya? Karena gampang nyari duitnya gitu. Iya. Tapi kalau dukanya takutnya kena penyakit. Masih ada rasa takut seperti itu kakak? Masih ada rasa takut? Ini kak, gini sekarang kita agak berubah, agak berbeda sebenarnya. Pernah kepikiran dosa nggak kak? Pernah. Tapi udah pikirin gitu, tapi udahlah namanya nyari duit gitu. Pernah merasa down, jatuh gitu, aduh aku kok kayak gini? Iya, pernah ngerasa kayak gitu nggak, terus pengen udahlah aku udah pernah ngerasa kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Tapi itu semua hilang lagi ketika tiba-tiba gini, aduh aku kok kayak di gini. Rumah, kalau di sini kadang aku mikir kalau di rumah nggak megang duit, nggak bisa beli bedak, nggak bisa beli ini. Nah, tapi kalau di sini kan, kalau nggak dapet satu hari itu bisa besoknya dapet. Kalau besok megang duit segini. Kalau misalnya nggak dapet job gitu kan, awak tetap megang duit. Karena dek sama kan masih bisa simpan. Kalau di rumah kan awak mengerjakan, makan tidur aja. Iya betul. Sejauh ini kak, sejauh pengalaman kakak bekerja begini, positifnya nih kita ambil positif, sudah punya apa sih gitu? Ini bukan punya apa sih emang. Maksudnya aku sudah dari kerjaku ini aku sudah punya kereta, aku sudah bangun rumah, atau aku sudah
berangkatkan orang tuaku haji atau apa gitu. Pokoknya yang ininya lah gitu, terlepas dari uangnya dari mana gitu loh. Tapi Enggak. kakak positifnya apa? Belum dapet itu semua. Tapi ada Dan- tabungan nggak? Punya tabungan nggak atau Senin Kamis di situ ada, di situ habis? Enggak, tabungan enggak ada. Duitnya habis, namanya duit ini kan pasti dapatnya cepat, habisnya pun juga cepat. Oh berarti sistemnya gini kak, ada sekarang ya udah Bisa. Iya. belanja gitu, apa yang mau kuperlukan begini, besok datang lagi kok Iya. gitu. Oh gitu. Punya tubang nggak kakak? Tubang. Tubang itu tua bangka, punya simpanan nggak? Heeh. Punya simpanan biasanya. Kayak unit gitu loh. Benar. Biasanya kan kak, aku punya teman gitu, dia kayak kakak juga, tapi dia punya tubang gitu. Artinya ketika dia nggak punya uang, ada yang mensupport dia. Ada yang mengasih dia uang gitu, kayak Ada. om-om yang jatuh cinta sama dia atau apa gitu. Ada. Ngasih, kita punya orang yang oh nggak ada duit ini, bagi duit lah gini, transferin gitu, ada gitu nggak? Ada. Punya gitu ya. Sejauh ini kakak ada dia mensupport kakak itu. Ada. Oke kak. Ini pertanyaan terakhir tuh kakak. Ini agak serius kak. Kira-kira sampai kapan kakak mau kayak gini? Kira-kira punya target nggak aku sampai boleh nggak sih aku nanya umur berapa? Umur 18. Oke, punya target nggak kakak di umur sekian aku harus selesai atau nggak tahu atau iya gitu? Nggak punya target. Enggak. Sama sekali enggak. Kalau mau berhenti ya berhenti. Belum nggak punya target aku nanti selesai umur sekian nggak begini lagi gitu, nggak ada target itu. Belum. Punya impian nggak di kepala kakak, aku suatu saat pengen hidup benar sama lakiku, benar-benar ya meninggalkan ini dan hidup lurus ya, kayak orang tua, kayak wanita pada umumnya, ibu rumah tangga. Pernah kepikiran gitu nggak? Pernah. Mau ngelakuin itu nggak? Mau. Maksudnya maksudnya ada pikiran seperti itu. Ada. Tapi kita nggak tahu itu kapan gitu Iya. kak ya. Tapi yang jelas ada pikiran seperti itu ada. Guys, jadi nggak semuanya perempuan pekerja kayak gini itu nggak punya pikiran yang untuk maju gitu. Jadi sebenarnya mereka pun punya pikiran untuk, aduh, aku sih sebenarnya nggak suka kayak gini, cuman apa boleh buat, keuangan nggak mendukung, atau dia punya beberapa faktor alasan lain yang menurut dia benar. Aku nggak membenarkan pekerjaan ini, cuman aku berusaha untuk menjadi diri dia gitu. Artinya mereka juga punya pikiran kok untuk bagus, mereka juga punya pikiran kok untuk berhenti suatu saat melakukan ini, hanya saja mereka nggak tahu kapan. Jadi pesan moralnya, apapun yang mereka lakukan, inilah adanya mereka, Cis. Oke guys, kita tunggu episode berikutnya. Thank you, makasih kakak udah bantu-bantu kita. Makasih ya kak. Ya bang.